Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apa. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Dalam masa pandemi kali ini, Ibu Guru tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kalian. Tetap menjaga 3M. M yang pertama, biasakan cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. M yang kedua, gunakanlah masker ketika di luar rumah atau sedang bepergian. M yang ketiga, hindari kerumunan massa atau social distancing. Anak-anakku sekalian, pada hari ini Ibu akan menyampaikan tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 1, Keragaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku, pembelajaran yang pertama. Sebelum kita belajar, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan kali ini, 1. Setelah mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang suku bangsa di Indonesia dengan benar. 2. Setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi baru mengenai suku bangsa di Indonesia dengan tepat. 3. Setelah berdiskusi dengan anggota di rumah, siswa mampu menuliskan kata sulit dalam bacaan dan mampu menjelaskan artinya dengan tepat. 4. Setelah berdiskusi dengan anggota keluarga di rumah, siswa mampu menjelaskan dan menuliskan pokok pikiran setiap paragraf dalam bacaan dengan benar. 6. Setelah melakukan pengamatan, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya otot dan pengaruhnya terhadap benda dengan tepat. Baiklah anak-anakku semuanya, bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Suku bangsa apa sajakah itu? Kalian dapat membaca teks dengan judul Suku Bangsa di Indonesia. Ibu akan membacakan. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa
atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Setelah kalian membaca, kita akan mencari kata-kata sulit yang ada dalam bacaan. Contoh, slogan artinya kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Sensus penduduk adalah penghitungan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu oleh pemerintah. Adat artinya aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dulu. Anak-anakku semuanya, mari kita amati beberapa gambar suku bangsa yang ada di samping berikut. Kalian sudah menemukan beberapa suku bangsa, di antaranya suku Dani dari Papua, suku Tengger, suku Nias. Setelah kalian mengamati beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia, tuliskanlah kembali kata-kata sulit beserta artinya yang ada pada buku tema kalian. Setelah membaca bacaan dengan cermat dan teliti, tuliskanlah pokok pikiran dalam setiap paragraf yang ada. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan pokok pikiran? Cara menentukan pokok pikiran pada sebuah paragraf, langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Kalian dapat membaca seluruh kalimat yang ada dalam paragraf. 2. Kalian dapat menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir dalam sebuah paragraf. Selanjutnya, yang ketiga, kalian dapat menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, di akhir, atau awal dan akhir pada sebuah paragraf. Begitu anak-anakku sekalian, cara menentukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Dari kegiatan sebelumnya, kalian dapat mengetahui bahwa negara kita terdapat ribuan suku bangsa yang ada. Setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup yang berbeda. Salah satu contoh perbedaan cara hidup adalah transportasi. Pada zaman dahulu, alat transportasi menggunakan tenaga hewan. Kalian dapat melihat beberapa alat transportasi yang ada pada zaman dahulu. Di antaranya ada bendi, ada pedati sapi, juga ada pedati kerbau. Apakah di daerah kalian masih dijumpai alat transportasi tersebut? Coba kalian dapat menceritakan kepada anggota keluarga yang ada di rumah. Apakah teman-teman kalian juga menjumpai alat transportasi tersebut? Kalian dapat menyebutkan nama-namanya. Perhatikan lagi gambar bendi, pedati sapi, dan pedati kerbau. Mempunyai persamaan. Salah satu persamaan yang ada bahwa ketiga alat transportasi tersebut menggunakan binatang yang sama-sama menarik beban berupa bendi atau pedati.
Apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Apa yang terjadi saat kerbau atau kuda menarik pedati? Kalian dapat membayangkan. Setelah itu, kalian dapat melakukan kegiatan-kegiatan secara sederhana di rumah masing-masing. Yang pertama, doronglah meja belajarmu secara pelan-pelan hingga bergeser sedikit demi sedikit, lalu tarik ke posisi semula. Kalian juga dapat melakukan angkat tas kalian yang ada di rumah, lalu letakkan lagi ke posisi semula. Selanjutnya, kalian juga dapat melakukan ambillah selembar kertas yang tidak terpakai, lalu dilipat dan remas-remaslah kertas tersebut. Dari 3 kegiatan yang kalian lakukan di rumah, kalian dapat mengisi tabel yang ada pada buku tema kalian. Kegiatannya apa? Kemudian aktivitas yang dilakukan beserta hasilnya. Anak-anakku semuanya, aktivitas yang telah kalian lakukan terhadap meja sehingga bergeser, itulah yang dinamakan gaya. Aktivitas yang kalian lakukan terhadap tas sekolah yang ada di rumah setelah kalian angkat itulah juga disebut dengan gaya. Aktivitas yang kalian lakukan terhadap kertas sehingga bentuknya berubah setelah kalian remas-remas, itu juga dinamakan gaya. Jadi, apakah yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Sekali lagi ya, Ibu sampaikan pengertian gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Setelah kalian paham tentang definisi gaya, kalian dapat mengetahui pengertian gaya setelah kalian mengamati gambar-gambar berikut. Pertama, apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Yang kedua, apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Yang ketiga, apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Selanjutnya, yang keempat, apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohonnya? Dan yang terakhir, apa yang menyebabkan kursi mudah untuk dipindahkan? Tentu saja, gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Adapun macam-macam gaya diantaranya gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Perhatikanlah contoh kegiatan yang menggunakan gaya otot berikut. Kalian telah mengetahui salah satu jenis gaya, yaitu gaya otot. Salah satu contoh penggunaan gaya otot yaitu pada pembuatan gerabah. Kalian dapat melanjutkan bacaan dengan judul Seni Gerabah di Indonesia. Hari ini kita sudah belajar bersama dengan Ibu Guru. Semoga tugas-tugas kalian dapat dikerjakan sesuai dengan tepat waktu. Tetap semangat belajar di masa pandemi kali ini. Semoga
Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.